Indonesia, pusat segitiga karang dunia. Rumah bagi jutaan spesies laut. Kawasan konservasi adalah benteng pertahanan terakhir kita. Namun, ancaman polusi plastik kini menembus batas-batas perlindungan tersebut. Penelitian fundamental tim peneliti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua memulai program pemodelan dinamika sampah plastik laut di kawasan konservasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kami ingin menjawab pertanyaan kritis, bagaimana polusi ini bergerak, di mana ia menumpuk, dan seberapa besar dampaknya pada harta karun keanekaragaman hayati kita? Untuk mendapatkan data yang akurat, tim kami menerapkan pendekatan ilmiah multilevel. Dari survei visual makro di pantai, hingga analisis laboratorium mikro. Kami menggunakan model hidrodinamika untuk memprediksi jalur sampah berdasarkan arus laut, angin, dan pasang surut. Temuan pada pantai kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih menunjukkan ancaman ganda sampah plastik, fragmen plastik mendominasi jumlah, hingga 58%, sementara botol plastik mendominasi massa. Kepadatan sampah tertinggi terkonsentrasi di pantai dekat pemukiman kota, mengindikasikan sumber lokal yang kuat. Musim barat, hujan, bertindak sebagai pendorong utama, meningkatkan konsentrasi sampah makro melalui runoff dari daratan. Kombinasi antara hidrodinamika lokal dan musim penghujan menyebabkan erosi dan redistribusi sampah dari garis pantai tertinggi kembali ke zona perairan. Temuan di pantai sangat jelas. Kami menemukan konsentrasi sampah plastik yang tinggi, khususnya terkonsentrasi pada garis atas pasang surut. Ini menunjukkan bahwa air membawa dan meninggalkan residu saat surut. Dominasi adalah fragmen plastik, pecahan dari botol, kantong, dan alat tangkap yang sudah lapuk. Ini sangat mengancam biota mencari makan di pasir seperti penyu dan burung laut. Namun, ancaman yang lebih senyap ada di dalam kolom air. Kami menemukan konsentrasi mikroplastik yang cukup tinggi di perairan, dengan konsentrasi rata-rata sebanyak 7 partikel liter. Mayoritas mikroplastik didominasi ukuran lebih besar dari 100 mikron, dan bentuk dominan fiber. Fiber ini seringkali berasal dari limbah tekstil rumah tangga atau jaring ikan yang terurai. Ukurannya yang kecil membuatnya mudah diserap oleh organisme laut, menjadikannya vektor potensial bagi bahan kimia berbahaya ke dalam rantai makanan manusia. Data model dinamika ini krusial. Sekarang kita tahu dari mana plastik itu datang, kita bisa mengantisipasi jalur kontaminasinya. Di kawasan konservasi, dampaknya bisa berarti hilangnya habitat pemijahan vital. Hasil penelitian fundamental tahun pertama ini tidak berhenti di laporan. Kami akan melanjutkan penelitian ini untuk membuat rekomendasi terhadap kebijakan untuk pengelolaan berkelanjutan pada tahun kedua. Diharapkan penelitian ini akan memberi dampak nyata dalam membantu usaha pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi polusi sampah plastik sesuai dengan Cita Presiden Republik Indonesia dan Sustainable Development Goals. Penelitian ini adalah bukti bahwa kolaborasi antara sains dan kebijakan adalah kunci. Kita sudah mengetahui masalah dan jalurnya. Sekarang, tindakan kolektif harus segera dilakukan untuk melindungi aset maritim nasional kita. Dukung riset fundamental untuk masa depan yang lebih hijau. Bersama, kita wujudkan kawasan konservasi yang benar-benar bebas dari polusi plastik.